Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa kepada Putra. Silakan untuk memimpin doa kita sama. Siap, Brah. Belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Putra yang sudah memimpin doa kita untuk hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Amin. Oke, baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadiran siswa. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir. Hadir, oke. Hadir semua. Bagus ya. Oke, untuk mengawali pelajaran kita biar lebih semangat, kita awali dengan tepuk semangat. Masih ingat dengan tepuk semangat kita? Masih. Oke, masih. Ibu kasih apa-apa ya? 1, 2, 3. Sebelum masuk pelajaran hari ini, masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu kan? Masih. Oke, pelajaran minggu yang lalu apa itu? Ya, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, bagaimana cara kita menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan? Ya, mengamalkan sholat dan zikir 5 waktu secara istiqomah. Ada lagi? Nah, oke. Jadi cara menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dengan apa? Menghadirkan sholat dan zikir secara istiqomah. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian apalagi kita ingat bahwa hidup ini hanya sementara, ya Nak ya. Jadi kalau kita ingat kalau hidup kita hanya sementara, jadi kita membawa bekal, ya. Itulah bekal kita salah satunya dengan sholat. Oke, itu pelajaran minggu yang lalu, pertemuan kita yang lalu. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang termasuk juga kegiatan ibadah kita. Nah, sebelumnya aku tanya dulu, kalian pernah melaksanakan sujud kan? Pernah? Oke, pernah. Sujud yang kalian lakukan itu kapan? Ketika apa kalian melakukan sujud? Ketika sholat ya. Kita pernah melaksanakan sujud, di mana sujud itu kita lakukan ketika kita sholat. Nah, itu sujud yang hukumnya wajib. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu sujud yang hukumnya sunnah. Ya, sujud yang hukumnya itu sunnah. Nah, sujud yang hukumnya sunnah itu apa? Nih, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Karena ini pertemuan pertama, kita akan membahas masalah sujud syukur terlebih dahulu. Nah, setelah pelajaran sujud syukur ini, apa yang bisa kita ambil dari kegiatan belajar kita hari ini? Yaitu yang pertama, Sujud syukur. masuk pelajaran, kalian perhatikan dulu video yang ada di depannya. Kalian
kelompok dulu. Ya, kita buat kelompok. Satu kelompok ada yang 4, ada yang 5 karena tidak hadir semua. Ada teman yang belum. Ya, buat kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Kita kerjakan, kita laksanakan tugas kelompok kita ya. Ini ibu bagikan lembaran tugas, nanti diisi berdasarkan video yang akan kita lihat nanti. Satu kelompok satu. Ketika kita mendapatkan manfaat biasanya secara alami seperti terhindar dari musibah, atau ketika kita melihat seseorang yang terkena musibah akan tetapi musibah itu tidak menimpa kita, maka dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Sujud syukur dilakukan di luar sholat dengan memenuhi beberapa tata cara seperti sholat pada biasanya, yaitu duduk, menutup aurat, menghadap kiblat, dan berada di tempat yang suci. Adapun cara melaksanakan sujud syukur, yakni yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua, takbir persiapan untuk sujud. Kemudian yang keempat, bangun dari sujud dan diam sejenak. Yang kelima, salam. Semua itu dilakukan dengan tumak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya? Karena tugasnya sudah selesai, Ibu minta satu kelompok untuk presentasi dulu ke depan. Kelompok 5 maju dulu ke depan. Kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, maju ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sebab dilakukan sujud syukur. Jawaban diberikan kenikmatan, dihindarkan dari musibah. 2. Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. 4. Duduk kembali. 5. Salam. 3. Hikmah sujud syukur. Menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan jika diberikan kenikmatan, maka kita senantiasa bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Sujud syukur itu penting nggak dilakukan? Sujud syukur itu penting dilakukan karena itu adalah bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biarlah presentasi kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Jadi apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Apa itu sujud syukur? Sujud yang dilakukan karena apa? Ya, diberikan kenikmatan. Kemudian apa lagi? Terhindar dari musibah. Ya itu. Jadi ketika kita mendapat nikmat, ketika kita terhindar dari musibah, kita melaksanakan sujud syukur. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini ya. Jadi kemudian hikmahnya apa? Setelah kita melaksanakan sujud syukur, kita terhindar dari yang namanya setelah melaksanakan sujud syukur, kita terhindar dari yang namanya sombong. Karena kita sudah diberikan nikmat, kita harus bersyukur. Apa yang kita dapatkan itu dari
Allah, ya. Tuh. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian ini untuk mengetahui sampai di mana pelajaran kamu atau apa yang kamu dapat hari ini. Di depan ada soal, ini kamu kerjakan masing-masing ya. Kamu jawab, kamu tulis jawabannya di buku kamu. Jawabannya saja. Ya, satu soal, 1 menit. Soal pertama ini, perhatikan, dibaca, kemudian dijawab. Ya. Soal nomor 2. Oke, ini soal terakhir nomor 4. Ya. Oke, sudah selesai, nanti dikumpulkan bukunya ya. Nah, jadi setelah kalian menjawab pertanyaan yang di depan tadi, sekarang aku tanya sekali lagi, kira-kira setelah belajar, kan tadi kita sudah belajar nih dari awal sampai sekarang. Kira-kira pelajaran hari ini apa yang kalian dapat? Apakah kalian sudah mengetahui pengertian sujud syukur? Sudah. Apakah kalian bisa kira-kira dari tata cara tadi bisa melaksanakan sujud syukur itu? Bisa. Ya. Nah, kemudian pelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Nah, jadi kita kalau sudah senang dengan pelajaran, insya Allah apa yang kita laksanakan itu bisa kita terima dengan baik ya. Nah, kemudian untuk pertemuan yang akan datang, ya, untuk materi yang akan datang itu kita akan membahas sujud sahwi, ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah sujud sahwi. Kalian baca dulu bukunya di rumah. Jadi nanti ketika kita belajar pertemuan yang akan datang, kalian sudah mengetahui dasarnya dulu, ya. Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa, itu tolong dilaksanakan. Karena waktu kita sudah habis. Sebagai penutup, Ibu ucapkan terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.